beras harganya berapa? 55.000 itu sudah dapat berapa kilo kan gitu. Nah, kalau gandum 1 kilonya itu mungkin lebih, hampir 50.000. Ya, mungkin atau lebih. Nah itu, jadi kalau memang mau pakai uang itu kerusnya itu kerus menurut mazhab Hanafi lah. Kalau ikut mazhab Hanafi syaratnya harus diikuti, yaitu ikut harus kerusnya itu kerus beras apa gandum atau kurma. Ini kan enggak ngikut uang tapi kerusnya enak dewe ikut beras. Jadi mungkin sekitar 10.000, 20.000 ya. Jadi itu seperti itu. Jadi intinya begini lah, saya jelaskan mazhab-mazhab itu boleh mengikuti selama, tapi kalau bisa masih tetap dalam lingkup mazhab Syafi'i. Kalau masih ada pendapat yang mengcover, jangan keluar ke mazhab lain. Dan itu memang urusannya para ulama. Orang awam itu tidak ada mazhabnya. Maksudnya tidak ada mazhabnya. Apa kata mazhab gurunya? Itu orang awam. Bukan berarti tidak boleh belajar. Wajib belajar. Bukan orang awam tidak ada mazhabnya. Kalau gitu sakara benda. Maksudnya tidak ada mazhabnya. Sulit untuk orang awam untuk mengikuti satu mazhab. Maka dia tugasnya orang secara umum bertanya. Tugasnya orang yang diamanati ilmu untuk memberi penjelasan, itu diantaranya. Jadi jangan sakara beda usahaku melo iki. Ya, udah ngerti syaratnya, akhirnya tidak sah menurut 4 mazhab ini. Itu yang saya khawatir. Jadi yang tidak boleh itu kita melakukan satu amalan menurut semua ulama mengatakan itu tidak sah. Tidak ada satupun yang mengatakan itu sah. Itu tidak boleh. Jangan sampai terjebak, supaya ngerti ya, nggak boleh asal ikut-ikut saja. Tanya kepada orang yang mengerti. Ya, kemudian jelas ya, jadi itu yang sedikit karena ada mencuat, satu kambing boleh untuk satu keluarga. Jelas ya, jadi seperti itu. Kemudian mampu, syaratnya orang apa namanya berkurban itu dia mukallaf ya, Islam, balik, berakal sehat ya, mampu ya. Kemudian untuk anak kecil, orang gila itu tidak ada kesunahan ya. Dan orang tuanya juga tidak boleh menggunakan, atau anak yatim yang punya harta tidak boleh walinya menggunakan harta yatim itu untuk dia berkurban atas nama si yatim itu tadi, sebab memang belum mukallaf, belum balik, maka tidak dituntut untuk berkurban ya. Kemudian tapi kalau untuk dirinya, kepala keluarga, untuk mendidik anak kurban, boleh si ayah tapi yang membeli, bukan si anak. Yang tidak boleh itu dia dititipi harta anak yatim terus dibelikan dari situ kurban atas nama si yatim, ini tidak bisa ya, karena belum mukallaf. Mampu di sini lebih dari yang dia butuhkan untuk dia makan, pada yang wajib dia nafkahi, tempat tinggal, sandang, pangan, papan itu terpenuhi dalam hari raya itu dan hari tasyrik ya, dan kelebihannya itu cukup untuk membeli hewan kurban, itu dikatakan mampu. Wajib kalau nazar, saya nazar nanti umpama kata dia ucap, nazar ini tidak berlaku kecuali diucap. Kalau cuma kerentek hati belum terucap itu belum berlaku nazar. Cuma ada kerentek hati, yang kenangan di hati, saya kepingin nanti ini kalau ini belum jatuh nazar. Nazar itu kalau sudah dikurbankan, ya Allah saya bernazar, itu baru dia jatuh. Nazar apapun, nazar kurban, nazar apa saja, itu baru jatuh kalau diucapkan. Itu baru jatuh nazar. Nah, kalau sudah nazar, wajib, jadi asalnya sunnah menjadi udhiyah wajib. Kalau sudah wajib tidak boleh mengambil daripada hewan kurban, semua harus disedekahkan semua, ya kan? Kalau sunnah memang idealnya dari banyak perbedaan pendapat tentang pembagian, tapi idealnya 3, dimakan sendiri, dihadiahkan kepada teman-temannya meskipun mampu temannya itu tadi, sama disedekahkan kepada fakir dibagi 3, dihadiahkan pada kerabat atau teman-temannya meskipun dia mampu, meskipun orang kaya, tidak apa-apa. Cuma bedanya nanti kalau orang kaya itu it'am itu dalam arti kalau orang kaya menerima hewan kurban, ya ini statusnya cuma untuk menjamu hidangan. Jadi dia masak, dia makan sekeluarga, dia undang tonggone, undang kancane boleh. Tapi dia jual lagi tidak boleh kalau orang kaya. Karena orang kaya status dia menerima itu bukan tamlik. Tamlik itu hanya hak milik. Nah kalau fakir miskin itu sedekah hak milik. Kalau fakir miskin diberikan itu sudah miliknya dia. Mau dia jual, mau dia kasihkan temennya, mau berlebihan dia kasihkan yang lain, itu haknya si fakir sama si miskin. Tapi kalau orang kaya tidak bisa. Dia cuma untuk
dimakan, makan bersama dan sebagainya. Maka saran saya, kalau ada ingin ingin si panitia, kadang-kadang kan ada juru makan ya, panitia makan, boleh ambil itu boleh, tapi di awal ya sudah ada. Makanya di sini ada formulir kurban. Kalau butuh formulir kurban itu salah satu ikhwan ya dari salah satu cabang daripada NU itu membuat formulir kurban. Sudah cetok di situ, sudah cetok mulai dari awal apa yang harus diucapkan oleh si panitia dan seterusnya, sampai ditonton di situ sampai tanda tangan orang itu serah terima kurban. Itu ada formulir kurban kalau mau, nanti bisa dicetak, di print. Itu bukan ragu, tapi sudah supaya lebih mantap. Itu sudah ada tata caranya, penuntunnya mana yang harus diisi, mana yang harus diucapkan, itu sudah ada. Ya. Kemudian adapun hewan yang dapat dijadikan hewan ternak, itu yang sepakat unta, sapi, kambing. Sapi memang termasuk kerbau. Yang utamanya memang termasuk kerbau. Ya, itu. Kemudian dan dikatakan tadi sudah kita singgung, sapi dan unta atau termasuk kerbau itu untuk 7 orang. Karena berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, nama Rasulullah Hudaybiyah, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW unta itu untuk 7 orang. Kata sahabat Jabir, kami menyembelih bersama Kanjeng Nabi. Beliau menetapkan unta itu untuk 7 orang dan sapi itu untuk 7 orang. Ini dasarnya ya, dari riwayat Muslim. Kemudian 7 sapi itu 7 orang itu tadi berkurban. Kalau dia berkurban dengan 7 kambing itu lebih afdal daripada 7 orang kongsi 1 sapi. Kalau mau afdaliyah. Kemudian afdaliyah itu ulama itu memandang, khilaf ulama. Ada yang memandang afdaliyahnya itu dari banyaknya darah. Kalau dari banyaknya darah itu diutamakan kambing kibas itu tadi. Ya, kemudian sapi, kemudian unta. Tapi kalau mau afdolnya itu dilihat dari kuantitas daging, maka unta paling nomor 1, ya, kemudian sapi, baru kambing. Kalau dari kualitas, yaitu kambing kibas lebih utama, kemudian baru sapi, kemudian baru unta. Ya. Juga kambing biasa setelah itu. Kemudian hewan kurban itu cukup umur. Kalau unta 5 tahun hijrah, 2 tahun hijrah kalau untuk sapi. Kambing, kalau kambing kacangan, kambing Jawa itu 2 tahun hijrah atau lebih sedikit, masuk ke tahun ketiga. Ya, kambing gibas atau domba itu 1 tahun lebih. Boleh belum 1 tahun tapi sudah tanggal giginya, sudah poel. Giginya sudah poel itu walaupun belum 1 tahun. Kalau kambing domba, untuk domba boleh. Tapi kalau kambing kacang itu harus 2 tahun atau lebih sedikit, 2 tahun lebih sedikit. Bebas dari cacat. Ya, cacat yang tidak diperbolehkan, yang ini cacat yang tidak membuat sah kurban. Yang kurban itu tidak sah. Karena ada cacat yang cuma mengurangi keafdoliahan. Bukan cacat sebetulnya, kurang keafdoliahan. Memang tidak ada tanduknya patah. Selama itu tidak mengurangi kualitas daging, dengan patahnya tanduk itu sebetulnya tidak apa-apa. Cuma kesempurnaannya kurang. Jadi ada cacat itu yang cuma keafdoliahan saja. Ada yang memang menentukan sah atau tidak sahnya hewan kurban tadi. Yang menentukan sah tidak sah itu termasuk cacat itu. Kalau dia tidak sah itu gila, ya. Kemudian gila, kadang muter-muter karena PDW tidak makan rumput kalau dilepas itu. Ya. Terus pokoknya tanya sama dokter hewan lah, bukan pakar kita ya. Itu urusannya dokter hewan. Itu gila. Ya, kemudian penyakit kulit yang parah, ya, parah sampai merusak kualitas daging. Kalau sekedar ada penyakit kulit yang tidak parah, tidak sampai merusak, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai parah, sampai merusak dagingnya, kualitasnya, ini tidak sah. Ya, kemudian juga matanya buta, salah satu atau dua-duanya, itu tidak boleh. Pincang yang parah sampai dia kalau ingin makan itu ketinggalan dari temennya, akhirnya membuat dia kurus, kualitas dagingnya kurang bagus karena pincang yang parah. Nah, itu tidak boleh.
Kemudian sakit yang parah yang membuat dia terlalu kurus. Ya. Kemudian sumsumnya tidak ada, namanya ajfa. Itu istilahnya dalam istilah fikih itu ajfa. Tidak ada sumsumnya. Itu juga ini aib-aib cacat pada hewan kurban yang membuat tidak sah. Lain-lain itu, lain yang disebut ini ada tanduknya apa itu semua, itu sekedar keafdoliahan, sekedar utamanya yang paling afdol, paling sempurna itu makin sempurna, makin utama. Kemudian niat kurban. Ya, niat kurban itu memang kurban itu sunnah. Ya. Dan niat kurban itu, tapi kalau walaupun kurban sunnah, hukum niat kurban itu wajib berniat kurban. Waktunya ketika menyembelih atau sebelum menyembelih. Ketika menyerahkan itu dia niat, yang penting di hati, tidak perlu dia ucapkan nawaitu ya, mau dia ucapkan juga boleh. Nawaitu sunnatat tadhiyah lillahi ta'ala, nawaitu sunnatal udhiyah atau sunnatul kurban lillahi ta'ala, saya niat sunnah kurban lillahi ta'ala kalau mau diucapkan. Yang penting di hati tanpa mengucapkan. Jangan lupa niat apapun, niat sholat, niat puasa, niat apa saja, zakat, termasuk niat kurban. Yang namanya niat itu dunungnya niat itu terhati. Itu yang penting. Dumunungnya niat itu di hati, bukan pengucapan. Pengucapan ini sunnah, jangan dibalik. Ucapkan di hatinya ada niat. Ini kebalik malah. Jadi ketika nyerahkan, yang penting dia sudah niat di hati, ini kurban sunnah saya, atau ini sunnah udhiyah saya. Ketika nyerahkan, diwakilkan kepada panitia, sudah saya wakilkan. Nah, wakil ini juga harus jelas di awal. Saya wakilkan pada jenengan panitia dan kepada seluruh panitia ini untuk menyembelih hewan kurban saya ini dan membagikan dagingnya dan boleh mengambil. Nah, harus dijelaskan, harus ada izin dari awal. Ojo sakarep tentang panitia terus juga kayak gaya. Nah, itu saran saya. Itu nanti yang untuk makan-makan, karena panitia itu kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu ya. Itu diambil dari bagian yang mampu itu. Ya, jangan mengambil dari bagian fukara, kecuali kalau mau ngasih beberapa panitia yang memang tidak mampu, itu bagiannya kan tadi saya katakan 3 ya, idealnya itu 3 dimakan sendiri oleh si pekurban ngambil jatah dari situ. Kalau mau afdol itu Kanjeng Nabi SAW dalam riwayat Baihaqi, beliau itu ngambil hatinya kambing itu beliau ambil. Kalau mau ngikut Kanjeng Nabi ya silakan, hatinya. Sisanya itu semua itu beliau SAW beliau sedekahkan. Dan itu kalau mengikut Kanjeng Nabi, memang beliau tidak puasa, tidak makan ketika mau sholat Id. Ya, itu bedanya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada Idul Adha sudah makan dulu, bahkan di riwayat Bukhari beliau makan kurma, boleh ganjil. Kalau mau ngikut beliau kurma boleh, lain kurma juga boleh. Kalau mau ngikut beliau ya kurma itu beliau makan kurma sebelum sholat Idul Fitri. Untuk membedakan hari-hari sebelumnya kan subuh gini kita kalau Ramadan kan tidak makan. Nah, untuk membedakan bahwa ini hari Idul Fitri, makan lebih dulu supaya membedakan ini hari Idul Fitri. Itu hikmahnya makan sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Adha memang puasa tidak makan. Nah, pertama kali yang beliau makan itu daging sembelihan dari kambing beliau sallallahu alaihi wasallam. Turun beliau dari mushola Id, turun dari khutbah Id, beliau menyembelih dengan tangan beliau yang mulia SAW, 2 sembelihan beliau SAW. Yang pertama beliau masuk pada mulut beliau SAW itu adalah dari hewan sembelihan itu. Itu kalau mau ngikut daripada Kanjeng Nabi. Ini motongnya dia ya asih antri salah kaliran. Ini lo ya kok duhur. Beduk dobol sih baru selesai baru nanti makan. Ya. Kemudian ya itu jadi sunnahnya itu wajibnya itu wajib niat ya, niat kurban itu wajib. Balik ketika boleh diwakilkan niatnya pun boleh, diwakilkan niat, saya wakilkan niat menyembelih boleh juga, tapi supaya tidak kerepotan panitia mesti niat dewe, jadi kok menyembelih juga ya. Makanya kalau mau kalau bingung ya nggak usah sebut nama. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal min sahibi, dari